Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Hadian Putri, NIM 2012302221, kelas PAI 6E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Usul Fikih 2. Baiklah, langsung saja ke pembahasan saya, yaitu macam-macam metode ijtihad dan persyaratan ijtihad. Nah, jadi metode ijtihad adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali serta menetapkan hukum ulama terhadap berbagai persoalan baru belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dengan kata lain, ijtihad menjadi cara ulama mencari solusi terhadap persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman, sehingga hukum Islam tetap dapat ditetapkan sesuai dengan prinsip syariat. Selanjutnya ada beberapa metode ijtihad. Yang pertama itu ada ijtihad bil Quran. Nah, jadi ijtihad bil Quran ini menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya seperti larangan meminum minuman keras didasarkan pada ayat Al-Quran yang mengharamkan khamar. Selanjutnya itu ada ijtihad bil hadis, yaitu menggunakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar hukum. Contohnya seperti kewajiban membayar zakat. Selanjutnya itu ada ijtihad bil akal, yaitu menggunakan akal dan penalaran yang tetap berpedoman pada syariat. Selanjutnya itu ada ijtihad bil bayani, yaitu memahami makna lafaz dan teks Al-Quran dan hadis melalui kaidah bahasa. Selanjutnya itu ada ijtihad ta'lili, yaitu mencari alasan atau ilat di balik suatu hukum untuk diterapkan pada kasus lain yang serupa. Contohnya seperti narkoba. Jadi, narkoba diharamkan karena memiliki ilat atau alasan hukum yang sama dengan khamar, yaitu sama-sama memabukkan dan merusak akal. Selanjutnya itu ada maslahah mursalah. Nah, jadi masalah mursalah ini adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umat atau kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti pembuatan kartu identitas, akta kelahiran, atau aturan lalu lintas. Selanjutnya istihsan. Istihsan ini adalah memilih hukum yang dianggap lebih membawa kemudahan. Contohnya seperti kondisi darurat. Diperbolehkan memakan makanan yang haram untuk sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Selanjutnya itu ada urf. Urf ini adalah mempertimbangkan adat atau kebiasaan. Contohnya seperti tradisi mahar pernikahan di suatu daerah. Selanjutnya ada istishab, yaitu mempertahankan hukum yang sudah ada. Nah, selanjutnya itu ada ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama. Contohnya seperti para ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Selanjutnya itu ada syara'un man qablana, yaitu syariat umat terdahulu. Selanjutnya ada sad al-zari'ah, yaitu menutup jalan yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Contohnya berduaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya, persyaratan ijtihad. Untuk menjadi seorang mujtahid, seseorang harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada syarat umum, yang kedua itu ada syarat pokok. Nah, jadi yang pertama itu syarat umum, yaitu beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga memiliki akal, yang keempat dabin atau sifat. Nah, jadi persyaratan ini menjadi dasar agar hasil ijtihad dapat dipertimbangkan atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu ada syarat-syarat pokoknya.
Yang pertama, menguasai Al-Quran dan ilmu berkaitan dengannya. Contohnya ilmu tafsir dan ilmu usul fiqh. Yang kedua, memahami sunnah Nabi dan hadis agar mampu membedakan mana hadis sahih dan hadis yang lemah. Selanjutnya itu ada menguasai bahasa Arab, yaitu karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab sehingga pemahaman bahasa Arab sangat penting. Selanjutnya itu ada mengetahui ijma' para ulama. Nah, ijma' itu adalah kesepakatan para ulama. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu ijtihad yang digunakan dalam proses penetapan hukum. Selain itu dijelaskan pula bahwa seorang mujtahid harus memenuhi syarat tertentu baik secara umum maupun keilmuan, sehingga ijtihad tidak dilakukan secara sembarangan tetapi berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.